Saudara-saudariku yang terkasih, menarik sekali bagi saya merenungkan bacaan hari ini, itu rasanya sangat indah sekali. Rasanya tidak sabar saya untuk bersharing begitu ya, apa yang saya rasakan dalam diri saya untuk sabda hari ini. Pertama, Yesus mengatakan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Yesus mencari sosok di mana dia bisa yakin bahwa kata-katanya, firman-Nya akan dituruti. Dalam perjalanan hidup kita juga banyak diberikan kata-kata oleh teman, oleh sahabat kita, oleh pasangan kita, oleh kolega kita. Mereka mengatakan kata-kata persahabatan kepada kita, kata-kata cinta kepada kita, dan kepercayaan kepada kita. Mereka mencari sosok di mana mereka bisa bicara, berkata-kata tanpa takut diejek, tanpa takut dibully, dan yakin bahwa kata-kata itu akan dituruti, akan dilaksanakan. Paling mudah misalnya begini. Waktu saya pacaran dulu, pacar saya bilang begini, "Bang, nanti jam sekian telepon saya ya." Saya bilang, "Siap." Semangat. Kenapa? Dasarnya cinta. Kan begitu ya? Mudahnya kan dasarnya cinta. Karena saya cinta sama dia, apa yang dia minta, siap. "Bang, antarlah aku," katanya. "Jam berapa?" "Jam sekian." "Oke." Semangat. Dasarnya cinta. Pasangan hidup juga begitu kemudian. Karena yakin bahwa orang ini cocok untukku, selama ini juga selama pacaran semuanya berjalan dengan baik, maka aku memutuskan untuk menikahi dia. Dasarnya cinta. Kan begitu ya? Halo? Masih hidup kan? Jadi karena saya ingin hidup bersama dia selalu, karena saya mencintai dia, menyayangi dia, saya bisa merasakan kedamaian bersama dia. Jadi saya memilih untuk hidup bersama dia. Dasarnya kembali soal cinta. Maka Yesus sejak awal mengatakan, jika seorang mengasihi aku, kalau dasarnya kita cinta, apapun akan kita lakukan. Saya ingat dulu waktu awal-awal saya pacaran begitu, seperti sinetron, drakor itulah begitu ya. Zaman dulu waktu saya pacaran belum ada HP. Yang ada telepon biasa, telepon landline itu ya. Jadi telepon ke wartel, di rumah nggak ada telepon. Nanti jam sekian ya, iya. Hujan. Saya datang, hujan. Rela berhujan-hujan. Setelah saya agak berpisah kota dengan dia, tetap kontak begitu. Ke gereja kalau hujan deras, mau datang? Mau datang enggak? Online saja, online, apalagi sekarang online bisanya, katanya.
pacar yang saya tidak lihat, berbeda kota, itu saya masih mau menuruti apa yang dia katakan. Tuhan juga saya tidak lihat kok. Dia yang menciptakan saya. Dia yang mempunyai hidup saya. Kenapa saya tidak mau menuruti kata dia? Wah, itu kan paling aneh sebetulnya ya kita ini. Tuhan itu kan maha pengasih, maha pengampun. Pacarku enggak begitu, diputuskannya nanti aku. Memang hebat kita ini ya, lebih takut sama pacar daripada sama Tuhan. Kalau di sini juga setelah saya sini kan saya sering cerita kalau di jalan itu sejak saya pindah ke Medan itu saya di jalan mudah saya emosi. Tin 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 katanya begitu selalu kan. Lalu ya sudah, mungkin dia buru-buru gitu ya. Saya bilang, betul buru-buru kali, istrinya telepon, cepat pulang atau saya ceraikan kau gitu kan. Jadi buru-buru langsung gitu. Jadi kembali soal menuruti kata-katanya itu, firman-Nya. Setia kepada kata-kata itu yang tidak mudah. Seperti yang saya katakan dalam kata pembuka tadi, maka Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus supaya kita bisa. Apalah kekuatan kita ini? Sedikit sakit, sedikit kurang berhasil dalam pekerjaan, akhirnya apa? Apa yang dicari zaman sekarang? Kedamaian yang ditawarkan oleh Yesus, kita tidak bisa rasakan lagi. Kenapa? Karena kedamaian yang ditawarkan oleh dunia berbeda. Kedamaian yang ditawarkan dunia, kedamaian seperti apa sih? Bebas dari konflik, tidak ada masalah, uang ada, kan begitu ya, bisa pergi sana sini. Kedamaian seperti itu yang ditawarkan dunia. Sehingga kalau capek sedikit kerja, kemana? Healing, me time katanya. Karena kita ingin mencari kedamaian. Padahal kedamaian yang ditawarkan oleh Yesus, oleh Allah sendiri tidak kedamaian seperti itu. Go beyond ourselves. Jadi kita harus memandang semuanya dengan penuh syukur. Apapun yang aku alami dalam hidupku, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, itulah kedamaian itu. Tapi kan bagaimana saya bisa berserah diri? Utang banyak, pastor. Bagaimana saya bisa berserah diri? Itu saya minta kepada Tuhan supaya dia sembuh, tak sembuh-sembuh. Bagaimana saya bisa berserah diri? Nah, disinilah yang tadi saya katakan, go beyond ourselves. Berani tidak kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kita punya dalam hidup kita hanya iman. Beriman berarti saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan iman ini out of love, karena cinta kepada Dia. Jadi saya percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, that's the best for me. Begitulah. Seperti apapun bentuk pasanganku sekarang, ya itulah yang terbaik. Begitu. Jangan pernah menyesal. Kalau aku tahu begini, tak menikah aku sama dia, katanya. Lah, saya kalau ada yang sharing begitu sama saya, bilang, lu kan kamu yang pilih dia. Sekarang menyesal, bagaimana ini ceritanya? Enggak ada orang zaman sekarang menikah karena dipaksa-paksa, kan enggak ada lagi kan? Aku yang memilih dia. Aku yang memilih untuk kerja di situ. Beda dengan kami ya, kami tidak bisa memilih. Kalau umat kan masih bisa memilih, saya mau bekerja di situ, enggak cocok, saya pindah. Makanya waktu masih muda gitu pacaran itu kalau waktu memilih begitu. Wah ini enggak cocok nih.
Nggak apa-apa dibilang playboy, ganti-ganti terus tak apa, yang penting cocok nanti yang mana, kan begitu. Kalau makanya orang mengatakan, enaklah jadi pastor ini. Kalau saya setelah menjalaninya, saya pikir-pikir enaknya di mana ya? Justru perjuangannya lebih berat. Kenapa? Bapak Ibu tinggal bersama 24 jam dengan orang yang Bapak Ibu pilih karena dasar cinta. Iya kan? Saya tinggal bersama orang yang saya pilih 24 jam. 24. Karena cinta. Saya tinggal 24 jam dengan orang yang tidak pernah saya pilih. Saya ditugaskan di sini. Ketemu dengan orang ini begitu. Ketemunya pun sudah dewasa, sudah disitulah kita menyesuaikan diri lagi. Jadi kalau ada umat dengar pastor ini ribut sama pastor itu katanya, ya biasa aja lah. Karena memang kita ketemu dalam suasana yang ada cinta juga kan. Tapi cinta lah ya. Kata Tuhan kita harus mencintai semua orang kan. Laki-laki harus mencintai laki-laki kan. Betul tak? Perempuan harus mencintai perempuan, begitu kan? Iya saja ini semua, gini-gini. Jadi, kalau didasari dengan cinta, kalau kita sekarang bicara soal bukan cinta lagi, kalau saya lebih suka mengatakan kasih. Bagi saya kasih itu lebih di atas begitu ya, lebih besar dia. Sehingga bagaimana kasih itu sungguh-sungguh ada dalam diriku, sehingga menatap orang pun dengan mata kasih. Menatap pasanganku dengan masa kasih. Bang, capek hari ini aku, jadi nggak masak ya. Ya sudah nggak apa-apa, kita beli. Atau saya yang masak, katanya gitu kan. Ibu-ibu pernahnya para suami bilang begitu, saya yang masak katanya gitu. Para bapak pernah masak di rumah, Pak? Masak. Untuk istri gitu pernah ya? Indomie. Saya yakinlah ibu-ibu ini juga senang sekali kalau suaminya masak ya. Bangun tidur dia, tahu-tahu sudah disiapkan sama suaminya. Sayang, ini makan. Pasti rasanya nggak salah pilih memang aku, katanya gitu kan. Ya jangan terus-terusan lah menuntut suami, mana sarapanku, mana kopiku, mana. Sesekali sediakanlah, ibu-ibu pasti happy sekali dia. Betul para ibu? Ada suara, tidak ada ibu-ibu di sini. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita ini bukan tipe orang yang bisa 100% setia, maka kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Itulah penyerahan diri karena yakin bahwa Roh Kudus-Nya akan menuntun aku. Sehingga kalau sudah begitu, aku merasa damai. Damai sejahtera yang dikatakan tadi itu. Tenang semuanya. Semua sudah Tuhan kau atur. Apa katanya itu ya? Indah pada waktunya, katanya kan? Ya, karena kita memang tidak sabar orangnya. Saya bayangkan dulu, cita-cita saya pertama itu jadi dokter. Mungkin karena saya namanya Lukas begitu ya. Lukas itu kan tabib ya, dokter. Saya pengen jadi dokter. Tapi saya bersyukur juga kalau saya jadi dokter dulu, mungkin saya tidak akan ketemu dengan banyak umat, ketemu banyak orang. Saya bisa ke banyak kota di Indonesia begitu. Keluar negeri. Mungkin saya tidak bisa, tapi saya bersyukur, memang. Dulu saya sedih sekali. Kenapa saya tidak dapat pas ujian UMPTN zaman saya dulu namanya, kenapa nggak dapat? Kurang apa sih? Doa sudah, belajar sudah, kursus sudah, semuanya sudah. Kurang apa lagi? Tuhan ini memang jahat lah, nggak dikasihnya. Tapi saya bersyukur sekarang, iya ya.
Indah pada waktunya. Waktu itu memang tak indah. Kenapa? Karena emosi yang keluar. Jadi dalam setiap langkah kehidupan kita, apapun itu, selalulah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Apapun itu. Walaupun waktu sakit, saya cerita terus ini. Kita nggak ada misa lagi kan nanti ya? Nggak ada. Pokoknya cerita terus. Kalau yang mau tidur silakan. Waktu seumur umur saya tidak pernah diopname sampai akhirnya saya sakit waktu saya belajar bahasa Toba di Palipi. Saya sakit. Saya harus opname di rumah sakit Elizabeth waktu itu. Waktu itu rasanya aduh gitu ya. Tapi kemudian dalam hati saya pikir, senang juga ya rupanya di sini. Bisa istirahat. Bisa istirahat begitu. Lebih banyak waktu bersama diri sendiri, baca buku, begitu, berdoa. Karena kalau kesibukan sehari-hari begitu, apalagi di paroki, mungkin berdoa untuk diri bersama Tuhan, waktu bersama Tuhan pun tak ada nanti jadinya. Jadi bersyukurlah saya sakit ya. Tapi jangan sampai mati ya Tuhan, saya bilang. Belum siap rasanya. Kan begitu ya, belum siap lah kita ya. Masih banyak utang kita sama Tuhan yang harus kita selesaikan. Jadi kita ingin agar kita pun bisa menepati kata-kata Tuhan. Kemarin saya tulis dalam bahasa Inggrisnya, itu bagus sekali. Yang kata-kata pertama itu dalam amanat perpisahannya Yesus berkata apa? Nah, kata yang itu saya ambil dalam bahasa Inggris bagus dia. Anyone who loves me will keep my word, and my Father will love him, and we shall come to him and make a home in him. Make a home in him. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulis, kami akan datang bersama-sama dengan dia dan tinggal bersama-sama dengan dia. Kalau yang di sini ditulis diam bersama dengan dia. Kan beda ya sense-nya diam atau tinggal bersama-sama. Tapi dalam bahasa Inggris saya senang, make a home. Make a home. Bukan house ya, home. Home sweet home. Tempat yang penuh damai, tenang. Jadi saya bersama Tuhan itu tenang, damai. Jadi di gereja kita duduk seperti ini, jangan gelisah. Kalau gelisah berarti ada apa-apa. Sebentar-sebentar, karena waktu pastor homilinya, lihat HP. Saya yakin ya, kalau orang telepon-telepon kita pun waktu kita misa, selesai misa, kita cek, banyak miss call. Kita, maaf ya, tadi sedang misa. Mereka bilang apa? Maaf ya, maaf mengganggu. Pasti begitu jawabnya kan? Enggak ada istilah bilang, mau misa kayak mau apa tak peduli saya. Enggak ada begitu. Mereka pasti maaf ya. Jadi sebetulnya ini waktu kita bersama Tuhan, tenang bersama Tuhan. Jangan hanya fisik kita di sini, tapi hati pikirannya pun tenang. Saking tenangnya tertidur. Jangan khawatir, saya pernah ngalami juga. Kadang waktu frater dulu kita di kapel gitu kan, jam 5 itu sudah di kapel, jam 5 pagi. Kadang rasanya ngantuk sekali ini mau doa gimana. Ya sudahlah. Sama seperti doa rosario kan. Peristiwa pertama masih semangat. Tahu-tahu bangun sudah peristiwa kelima. Tak apa-apa. Itulah enaknya tidur di tangan Tuhan itu kan. Katanya, kan ada kan apanya itu stikernya kan. Hidupku di tanganmu Tuhan katanya kan. Memang enak sekali kok bersama Tuhan ini. Jadi jangan salah. Bukan salah. Tidak salah bersama Tuhan. Amin. Tidak salah kita bersama Dia. Menyenangkan kok. Lah kalau duka hidup, pasti ada lah. Kita di dunia ini pasti akan selalu merasakan duka. Tapi saya senang. Maka nanti kalau selesai misa, kita pulang,
Orang-orang di luar sana kan lihat, wih, ngapain mereka itu di dalam? Kok pulang wajahnya cerah gitu ya? Senang kelihatan. Macam tak ada masalah sekali mereka ini katanya. Ya memang begitu, dalam Tuhan happy lah gitu ya. Ini pulang misa, pastor tadi ngomong apa saja itu, tak jelas, kajol pastor itu katanya. Homilinya yang disalahkan. Itulah kita ya, kalau Ekaristi begitu, homilinya, gimana tadi misalnya, mantap. Homilinya yang lihat, bukan itu homili. Kita dari awal sampai akhir kan satu kesatuan. Homili ini kan hanya sejenak hiburan lah ya. Jangan terlalu merasa tegang sekali waktu misa. Santai, tenang bersama Tuhan. Kata-kata terakhir, saya baca lagi ya. Kemarin saya tulis ini, bagus sekali. Untuk kata-kata setia. Saya baca dalam bahasa Inggris. Katanya, saya diberitahu orang-orang katedral itu, orang-orang high class katanya. Suka bahasa Inggris katanya. Oke lah, saya bilang. Saya dipesankan begitu sebelum misa, jadi saya siapkan. Kata-kata aja begini, karena saya suka. To be faithful to the one who gave my heart a word to keep. To be faithful to the one who gave my heart a word to keep. Setia kepada seseorang, kepada seorang yang sudah memberikan kata-katanya untukku, firman-Nya untukku, untuk setia. Setialah kepada semuanya, kepada Tuhan, kepada janji kita, janji perkawinan, janji semuanya. Halo? Benar kan, makin lama makin begini semua. Sudah jam berapa sih? Apa-apalah. Besok saya beritahu kepada pastornya ya, pastor yang itu tadi jangan diundang lagi lah misa itu. Lama kali dia bawa misa. Jadi saudara-saudara terkasih, semoga Roh Kudusnya yang akan datang, sudah ada Roh Kudusnya sebetulnya di antara kita. Ini hanya untuk berapa hari lagi itu kan kenaikan Tuhan, lalu nanti Roh Kudus turun. Sebetulnya kita sudah, waktu kita dibaptis kan kita Roh Kudus sudah ada. Hanya diingatkan kembali begitu loh, ada Roh Kudus itu loh, hidup begitu. Bukan dicurahkan kembali kepada kita Roh Kudus itu, bukan, kita sudah ada dalam diri kita, tapi kita hidupkan dia to make us alive begitu. Alive, happy gitu. Jadi orang Katolik itu happy gitu loh. Senang gitu loh. Jangan merasa rugi jadi Katolik ya. Walaupun rasanya aduh ke gereja, aduh gitu. Tapi sampai di sini kan senang gitu lihat teman-teman gitu ya. Coba kalau saya sendiri bapak yang Katolik pasti bingung kan. Orang juga lihat bapak kan, wih apanya kawan ini katanya. Tapi kalau lihat banyak kan senang gitu ya. Semoga banyak yang tersenyum walaupun tidak saya lihat ya. Dari matanya bisa kelihatan sih katanya orang senyum-senyum begitu. Kalau tidak betah di misa ini, saya sedikit cerita ya, cerita lagi. Pernah ada kejadian begini, pada saat dia terima komuni, ini soal kedamaian ya, damai ya. Pada saat dia terima komuni, sebelum terima komuni itu gelisah. Di ruang ber-AC, gelisah dia, saya lihat sendiri. Gelisah dan mulai keringat dingin. Kenapa dia kok gelisah-gelisah begitu? Ini kejadiannya di Bandung waktu itu, saya misa. Kenapa ya begitu? Terima homili ke depan, dia terima, tapi saya lihat waktu terima itu begini tangannya. Dia makan, tapi setelah dia makan, dia duduk, saya lihat semakin banyak keringatnya. Selesai misa, dia buru-buru keluar, saya kebetulan sudah selesai ya, saya langsung, karena nggak banyak umat waktu itu, selesai misa langsung saya datangi dia, saya bilang, Anda kenapa?
Saya tidak bisa betah di dalam, Romo, katanya. Kenapa? Yang di dalam diri saya tidak tenang berhadapan dengan Tuhan. Kemudian saya tahu dia dalam dirinya itu dipasang susu. Susu itu tertanam di wajah dia. Dia minta saya selesai misa itu untuk dicabut susuknya itu. Saya bilang, saya bukan dukun. Mintalah kamu datang ke tempat kemarin kamu pasang itu. Untuk apa dipasang? Dia bilang, saya orang marketing, Romo. Jadi supaya orang tertarik. Ya tapi efeknya begitu di gereja. Makanya lihat kiri kanan. Kalau gelisah dia, lihatlah, kalau di misa nanti ada yang gini-gini dia gelisah, sudah lihat-lihat jam terus. Ya syukurlah kemudian kami waktu itu ada 3 pastor di situ, kita doakan dia dan dia bisa tenang dan entah kenapa dengan sendirinya itu keluar. Pernah lihat orang yang keluar itunya? Nah, saya melihat, syukurlah. Saya bilang, alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Kalau kita kan tidak perlulah begitu ya. Kalau hidup rohani kita, iman kita kuat, cerah ke sini, cantik kita. Tidak usah buat ke mana itu, ke facial apalah itu, sudah glow-nya. Iya kan? Dengan iman di sini, lihat itu jadi glow. Suami pun bilang, wih kamu cantik sekali hari ini. Enggak usah ke sana. Bayangkan sekali ke sana 500.000 misalnya. Saya tahu karena di Batam, saya sebelumnya kan di Batam. Umat bilang, pastor datangnya hari Rabu. Hari Rabu itu khusus untuk cowok-cowok katanya, datang ya katanya. Untuk pastor, untuk pertama free lah katanya. Untuk pertama, selanjutnya saya bilang. Tak usah pakai begitu-begitu, sudah glow-nya kita kan. Saya lagi lihat kiri kanan, kalau ada yang gelisah, tanyalah dia. Maka saudara terkasih, semoga Roh Kudus menguatkan kita untuk senantiasa setia kepadanya di sepanjang hidup kita. Amin.